Puji nama Tuhan. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari kitab Mazmur pasal 1, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berdasarkan ayat-ayat tersebut, firman Tuhan saya berikan tema, kecerdasan yang membawa kepada kebahagiaan. Kitab Mazmur diawali dengan ucapan bahagia yang diperuntukkan bagi semua umat Tuhan. Ucapan bahagia pada pasal ini lebih kepada aspek jasmani, di mana orang yang berbahagia bagaikan tanaman subur yang berada dekat sumber air dan selalu menghasilkan buah. Saudara bisa perhatikan pada ayat yang ketiga. Namun pada kenyataannya, masih banyak umat Tuhan yang tidak alami kebahagiaan tersebut. Uraian berikut menjadi petunjuk bagi kita agar kita tidak masuk dalam kelompok orang percaya yang tidak alami kebahagiaan. Sebaliknya, kita masuk kepada kelompok orang-orang percaya yang disebut berbahagia, yang disebut diberkati, sebagaimana yang diucapkan oleh pemazmur. Kita akan perhatikan petunjuk yang pertama, yaitu kita harus memiliki kecerdasan sosial. Pengertian dari istilah kecerdasan adalah kemampuan berpikir dengan baik dan tajam, serta kemampuan mengerti atau memahami segala sesuatu yang dipelajari dengan baik dan tepat. Jika kita gabungkan dengan istilah sosial adalah kemampuan mengerti atau memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan lingkungan sosial. Di dalam lingkungan sosial yang dimaksud, maka kita akan berjumpa dengan kelompok-kelompok masyarakat. Ada kelompok masyarakat yang memiliki tabiat, karakter, sifat, perilaku yang baik. Tetapi sebaliknya, ada kelompok masyarakat yang memiliki tabiat, sifat, perilaku yang buruk. Pemazmur memberikan sebutan kepada orang-orang yang memiliki perilaku buruk dengan istilah fasik, atau sebagai para pelaku dosa. Nah, kalau kita memiliki kecerdasan sosial dalam hubungannya dengan kelompok orang yang memiliki perilaku buruk, maka kita akan membatasi komunikasi dan interaksi dengan mereka. Bahkan dengan tegas pemazmur memberikan nasihat supaya kita menolak segala ide, segala pendapat, segala nasihat yang muncul dari kelompok orang fasik. Kita juga jangan pernah memberikan dukungan kepada perbuatan-perbuatan dosa yang mereka lakukan. Dan juga jangan sampai kita membuka celah kompromi kepada para pelaku dosa. Saudara, seringkali kita sulit untuk menghindar berkomunikasi dan berinteraksi dengan kelompok masyarakat yang memiliki perilaku fasik. Tetapi kalau kita memiliki kecerdasan sosial, maka kita akan berhati-hati ketika berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang-orang tersebut. Kecerdasan sosial ini bagaikan alarm. Kecerdasan sosial ini yang akan memberikan batasan dalam komunikasi dan interaksi kita kepada mereka. Kecerdasan sosial inilah yang akan menyelamatkan kita, sehingga kita tidak akan masuk dalam kumpulan mereka. Yang kedua, saudara, petunjuk dari pemazmur supaya kita menikmati kebahagiaan, supaya kita memperoleh berkat yang dari Tuhan, ada di ayat yang kedua, yang saya istilahkan dengan kecerdasan rohani. Orang-orang yang memiliki kecerdasan rohani, maka orang tersebut memiliki kecintaan penuh kepada firman.
Kecerdasan rohani adalah kemampuan untuk memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal rohani. Salah satunya adalah firman. Bahkan orang yang memiliki kecerdasan ini menempatkan firman sebagai segala sesuatu buat dirinya, sebagai pedoman utama bagi dirinya, sehingga dia memiliki kebanggaan, memiliki perhatian, memiliki kecintaan yang penuh kepada firman Tuhan tersebut. Dan ketika dia bergaul dengan firman yang dia cintai, maka dia akan memperoleh pengertian firman. Bahkan dia akan melakukan perenungan secara mendalam, sehingga pengertian dari firman dia akan peroleh secara mendalam, secara baik, dan menjadi bekal bagi perjalanan hidupnya. Jadi saudara, orang-orang yang memiliki kecerdasan rohani pasti berbeda dalam perkataan, dalam perilaku, dalam pemikiran. Karena orang-orang tersebut sudah mendasarkan seluruh aspek hidupnya kepada pedoman utama, yaitu firman Tuhan. Dan ketika kita memiliki kecerdasan rohani, berarti kita bergaul karib dengan pedoman yang utama, dengan firman, dengan perkataan Allah, yang juga adalah pribadi Allah sendiri. Karena Allah adalah sumber segala sesuatu, maka siapapun yang bergaul karib, yang memiliki hubungan dekat dengan pribadi Allah, maka hidupnya akan selalu berhasil dan selalu beruntung. Jadi saudara, dua kecerdasan ini setelah kita pahami, mari kita mau tampilkan dalam hidup kita senantiasa. Kita harus memiliki kecerdasan sosial, dan kita juga harus memiliki kecerdasan rohani, sehingga kuasa dari firman, berkat dari firman, yaitu kebahagiaan, keberuntungan, kesuksesan, menghasilkan buah, akan selalu nyata dalam hidup kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.